Bupati Belu Willy Broduslai menyatakan optimisme pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam penutupan sidang paripurna DPRD Kabupaten Belu, Bupati Willy Broduslai menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang lebih baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu menggelar sidang penutupan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2025 sampai dengan 2030. Sidang yang fokus pada pembahasan perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2025 ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Belu pada Senin 6 Oktober 2025. Penutupan sidang ini menandai berakhirnya serangkaian proses pembahasan APBD perubahan yang telah berjalan intensif. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyampaian draft anggaran oleh pemerintah daerah, pembahasan mendalam di tingkat komisi DPRD, hingga akhirnya mencapai kesepakatan dalam rapat paripurna. Fokus utama akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah. Bupati juga menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan DPR adalah fondasi utama dalam setiap tahapan pembangunan. Kedua rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu yang telah ditetapkan, pemerintah mengharapkan agar menjadi landasan hukum dan pedoman serta arah kebijakan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang telah dilakukan, penyesuaian dan pergeseran program kegiatan serta subkegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada masing-masing perangkat daerah. Rapat paripurna APBD tahun 2025 ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai dinamika dan perubahan prioritas pembangunan yang muncul sepanjang tahun anggaran berjalan. Penyesuaian ini krusial guna memastikan alokasi anggaran tetap relevan dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Juang, menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang konstruktif dari pihak eksekutif. Feby Juang berharap sinergi yang telah terjalin baik ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang demi kemajuan Kabupaten Belu secara menyeluruh. Menjadi peraturan daerah, yakni peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Kita semua mengetahui bahwa pembahasan dan perda ini telah melalui dinamika yang sangat menyita perhatian dan konsentrasi serta tenaga dan waktu. Kita bersyukur semua ikhtiar tersebut telah dapat kita rampungkan dan rumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama, yaitu bagaimana memastikan bahwa perubahan APBD yang telah dibahas, dirumuskan dan ditetapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan di Kabupaten Belu. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini dipandang sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berpihak langsung pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan disahkan perubahan APBD tahun 2025, pemerintah Kabupaten Belu kini berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Komunitas Pohon Asam Ponu menggelar diskusi buku dalam kegiatan musim petik asam dengan tujuan menciptakan budaya membaca dan menulis, serta memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kegiatan ini digelar di SMA Negeri Biboki Anleu, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Jumat 10 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya.
Jangan tanya alasan kenapa puisi selalu hijau. Komunitas Pohon Asam menggelar kegiatan bertemakan musik petik asam dengan berdiskusi buku bersama siswa SMA Negeri Biboki Anleu yang menghadirkan dua narasumber yaitu Yoveta Nahak dari Program Studi Bahasa dan Sastra Universitas Timor dan Maria B.T. Giri, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri Biboki Anleu. Kegiatan ini didukung langsung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Program Penguatan Sastra 2025. Ketua Komunitas Pohon Asam, Julianus Ricardus Ulu menjelaskan, tema dari kegiatan ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Ponu yang selalu memetik asam pada bulan Agustus hingga Oktober selepas memanen padi ketika memasuki musim kemarau. Cara-cara baru mencintai. Pohon Asam mengambil spirit, mengambil semangat dari orang-orang Ponu yang berbahagia, senang kalau mulai tiba musim petik asam. Jadi komunitas Pohon Asam merayakan itu dengan diskusi buku dan pentas monolog. Nanti kedepannya mungkin ada perhatian yang lebih untuk kegiatan membaca. Sekolah-sekolah mungkin punya satu program khusus atau punya satu kebijakan bagaimana untuk bisa terus membiasakan iklim diskusi, iklim membaca sehingga pengetahuan itu makin bertambah, orang-orangnya juga semakin banyak dan kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan. Bagian-bagian dari sastra itu tidak terlepas dari salah satunya adalah puisi. Diskusi buku dengan memilih buku berjudul Hantu Padang karya S.H. Tegar Putra. Buku dengan kumpulan puisi-puisi menarik ini jadikan sasaran bagi komunitas ini, menggali isi dan berdiskusi bersama. Narasumber Yoveta Nahak menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami, menganalisis, membangun komunitas literasi dan menyikapi informasi secara kritis yang pada akhirnya memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir dan membentuk karakter yang baik. Program penguatan literasi ini bisa mampu meningkatkan apresiasi sastra dari adik-adik yang ada di sini di Bumi. Ini pun pasti sangat berdampak kepada mereka, di mana mereka bisa merasakan bahwa sentuhan-sentuhan dari penguatan literasi seperti ini tuh memotivasi mereka untuk bisa menghasilkan sebuah karya, untuk bisa menghargai karya-karya dari para penulis-penulis yang sudah ada. Harapannya dengan menggelar kegiatan ini dapat muncul kegembiraan untuk merayakan karya-karya sastra, merayakan gagasan, ide, kenyataan-kenyataan yang termuat dalam karya-karya sastra yang dapat meningkatkan wawasan dan gagasan masyarakat terutama bagi generasi muda ke depannya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Teman-teman mengatakan bahwa puisi hantu ini ternyata bukan. Lurah Fatu Benau menyelenggarakan pelatihan Meubler HPL dalam program pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang berlangsung 7 hingga 9 Oktober 2025 di halaman kantor Lurah Fatu Benau. Terapkan program pemberdayaan masyarakat. Lurah Fatu Benau menggelar kegiatan pelatihan Mebel High Pressure Limited yang berlangsung selama 7 hingga 9 Oktober 2025 kepada pemuda Karang Taruna Kelurahan Fatu Benau. Tujuan pelatihan Mebel ini untuk membekali peserta dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mendesain, membuat, dan memasarkan produk mebel yang berkualitas. Kegiatan ini dilatih langsung oleh anggota Satuan Brimob Batalion A Pelopor Atambua Bribka Yohanes Ambar S dengan memberikan teknik-teknik dasar, membuat furnitur dengan lapisan HPL yang mencakup teknik aplikasi HPL pada berbagai jenis mebel seperti lemari, kursi, dan meja. Contoh kecil ini, kita poa begini. Ini lubangnya kurang besar. Ya. Pas-pas. Tarik cuma hal gampang, yang ini biar dulu. Tarik ya. Konsepnya ada tiga bagian. Yang pertama, rekan-rekan peserta pelatihan kita ajari tentang teknik dasar soal HPL, menyangkut
cara potong triplek, cara potong HPL, cara pengeliman. Teknik dasar itu. Yang kedua, konsepnya itu dari kami para narasumber dengan konsep yang ada ini. Konsep keduanya untuk para peserta pelatihan, kita ajari tahap perakitan. Perakitan tentang unit-unit yang sudah kita konsepkan untuk materi pelatihan ini. Sementara itu, Lurah Fatu Benao Stefanus Pires menekankan, bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk harus benar-benar menekuni dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena pelatihan ini dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di industri furnitur. Kegiatan ini, kegiatan Mebler HPL, ini dapat memberikan satu motivasi kepada teman-teman kita, anak-anak muda kita yang sudah dalam tingkat mahir mereka menggunakan mesin. Jadi artinya untuk mesin-mesin gergaji, mesin bor, mesin potong dan lain sebagainya, mereka sudah mengetahui menggunakan itu. Jadi ini peningkatan kapasitas mereka dari Mebler biasa ke Mebler HPL. Nah, nilai jual dari Mebler HPL ini sangat tinggi, ya, di pasaran luar biasa. Maka agak baiknya kami memberikan peluang kepada masyarakat, dalam hal ini anak muda, supaya bisa lebih berkembang. Lurah Fatu Benao juga berharap setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, 13 peserta dari pemuda Karang Taruna Fatu Benao dapat berpeluang besar mendapatkan pekerjaan di industri mebel, juga membekali para pemuda Fatu Benao untuk membuat mebel yang berkualitas dan unggul. Dari Belu, tim liputan Atam Buat TV melaporkan. Ribuan umat Katolik Provinsi Santa Immaculata Katedral Atambua gelar prosesi Triharta Iman ke-30 tahun. Informasi selengkapnya usai jeda.